Bibit unggul. Jadi ini tuh kita semua di sini pakai bibit unggul dari pemerintah gratis. Jadi bibit ini udah teruji ya. Dan dipakai buat replantingan dari dana pemerintah. Jadi kalau mau tanam sawit pakai bibit ini aja. Mantap banget. Nih lihat spill hasilnya. Nice. Ini 2 hektar ya. Dan tanpa pemupukan. Sebenarnya aneh banget kalau sawit kita nggak dipupuk, tapi kenyataannya begitu. Tapi nanti akan kita pupuk agar hasilnya bisa 2-3 kali lipat dari ini. Mantap. Setelah 15 tahun ngebulang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun. Tapi ternyata aku tidak bahagia di sana karena kebolanganku masih tetap ada. Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial. Dan aku akan terus ngebelang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup. Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis. Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa. Pasang pancing tajur, angkat bubuh, memasak hasilnya di kebun, memakannya, lalu lanjut kerja. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pickup, kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta harga sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kesong Farm, Live Better with Farm. Oke, jadi kali ini tuh kita mau bahas bibit sawit yang recommended. Bibit ini dipakai buat replantingan. Jadi sudah teruji dipakai oleh pemerintah buat program replantingan sawit. Pada saat itu kita replantingan tahun 2019 ya. Jadi dikasih bibit ini. Awalnya kita itu cemas. Cemasnya kenapa? Karena bibit yang dipakai ini adalah pelepah pendek ya. Pelepah pendek. Tapi setelah kita panen, bener-bener ternyata 2 tahun itu sudah panen ya. 2 tahun itu sudah panen sawitnya. Kalau bibit yang dulu yang pelepah panjang itu rata-rata 5 tahun ya. Ini 2 tahun sudah panen. Mantap kan? Nih. Jadi replantingan di sini nih satu hamparan luas ya, punya sawit milik warga. Itu luas banget di sini. Untuk detailnya kurang paham, yang jelas di setiap kampung, tiap desa yang ada di kabupaten ini semuanya menggunakan bibit yang pakai ini, sama bibitnya ya. Untuk bibitnya itu kita kemarin diambil dari daerah kabupaten sini juga. Sudah disiapkan, langsung diambil. Jadi kalau replantingan itu semuanya sudah beres ya. Yang penting syaratnya kita sawitnya itu bersertifikat. Nah, kemudian mendaftarkan di KUD, itu bagian yang ngelola di setiap desa, ada KUD-nya masing-masing. Nah, berjalanlah program itu. Waktu itu dapat, kalau tidak salah, masih 1 hektarnya 40 juta ya. Jadi kalau 2 hektar 80 juta itu sudah termasuk bibit, pemupukan, penanaman. Jadi semuanya sudah beres. Nah, untuk bibitnya itu adalah bibit DXP TN1 dari Bakti Tani Nusantara. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menanam sawit yang baru buka lahan, mau semai bibit, itu pilih rekomendasi dari kami di sini. Itu yang dipakai buat replantingan itu adalah DXP TN1. Nah, itu bibitnya yang mantap ya. Harus dicoba. Karena ini sudah terbukti 2 tahun panen ya. Dan buahnya itu banyak. Ini buahnya besar-besar juga ya. Ini bisa dilihat, ini buahnya besar kan. Nah, ini tidak dipupuk ya. Kondisinya sawitnya tidak dipupuk selama awal
replantingan sampai umurnya 5 tahun ini tidak dipupuk, hanya ada pupuk dari pemerintah dulu awal. Itu juga masih pohonnya kecil-kecil ya. Untuk selama ini tidak dipupuk, hasilnya ya 3 minggu sekali 2 tonan ya. Untuk 2 hektar. Jadi ini bibit recommended banget. Tapi setelah ini kita akan mencoba untuk memupuknya ya. Karena ada punya tetangga di sini tiap 2 minggu sekali itu dapatnya 4 ton. Jadi 1 bulan dapat 8 ton. Pupuknya campur-campur katanya. Yang paling sering pakai pupuk Kebomas katanya. Kadang Mutiara juga ya campur-campur, tapi hasilnya memang mantap. 2 minggu sekali panen dapat 4 ton katanya. Bah, mantap kali. Kalaupun setelah dipupuk nggak dapat 4 ton 2 minggu atau 8 ton dalam 1 bulan, ya paling tidak dapat 4 ton 1 bulan. Itu sudah mantap sekali ya. Kalau untuk saat ini dapat 2 tonan dalam waktu 3 minggu ya. Mantap sekali. Untuk yang ini susunan kali ini ya kalian tebak aja lah, lebih kalau dari 2 ton. Mantap kali kan susunannya. Nah, ini untuk penyusunan tuh saya sistem susun dari bawah. Saya itu kalau nyusun lebih nyaman dari bawah, karena menurut saya kalau nyusun dari atas itu seperti kita bekerja 2 kali. Sudah kita angkut sawitnya ke atas, baru kita susun lagi pakai ganco, pindah sana pindah sini, capek banget. Jadi saya lebih senang susun dari bawah. Jadi bawah itu langsung kita kasih, dalamnya itu dikasih, baru pinggir-pinggir buat susunan, lalu kita kasih di atas tiang itu ya, berdiri ya. Jadi buahnya di atas tiang seperti ini, bisa kita lihat bersama. Nah, untuk yang ada di pinggir-pinggir itu kita kasih buah yang besar-besar agar dia lebih mengunci ya. Nah, sebenarnya kalau jalannya bagus dan dekat dari pabrik tidak perlu diikat, tidak apa-apa. Tapi karena ini jalannya dari sawit keluar itu tanjakan naik turun gunung, batunya lepas-lepas, jadi tidak mungkin untuk kita tidak ikat. Jadi tetap harus diikat bagaimanapun. Susunannya mantap. Jadi walaupun susunannya mantap, kita harus tetap ikat. Oke, kembali ke bibit. Bibit yang ramai di internet itu berbagai macam ya. Tapi ya kita tidak akan pernah merekomendasikan bibit sawit kalau kita sendiri tidak pernah mencoba, tidak pernah menggunakan. Nah, ini kita rekomendasikan bibit, tentunya ini tidak di endorse ya, siapa yang mau endorse subscriber 1300. Jadi ini real dari penggunaan kita, dari replanting pemerintah. Saya tanya ke bagian pengurusannya yang KUD kemarin, ternyata menggunakan DXP TN1. Nah, dari Bakti Tani Nusantara. Jadi kami nanti jika ingin menyemai bibit, merencanakan untuk penanaman lagi di lahan baru, kita akan menggunakan bibit
DXP-TN1 ini dari Bakti Tani Nusantara ya. Karena sudah kita coba dan mantap hasilnya. Oke. Ini kita tambah buahnya sampai semuanya terbawa ya. Karena besok masih ada panenan lagi di sebelahnya ya. Ada 1 hektar dan 2 hektar itu sawit replantingan semua dengan bibit yang sama. Nah ini untuk golongan bawa ke pabrik ini sudah masuk di harga normal yaitu 3.100 untuk harga bulan Desember ini ya. Harganya ke petani harganya 3.100 harga petani itu ya. Jadi kalau petani-petani di sini ini kita bawa ke pabrik. Untuk pabrik di Kecamatan Kuaro ini aja pabriknya sudah ada 3 pabrik ya. Belum di kecamatan lain itu ada pabrik-pabrik juga. Jadi petani langsung membawa buahnya ke pabrik. Nah, untuk itu kami di sini mendapatkan untung yang lebih banyak dibanding petani yang jauh dari pabrik yang tidak membawa sawitnya ke pabrik. Lumayan untungnya itu bisa dari 300 sampai 500 ribu kalau kita membawanya bukan ke pabrik, dan itu untuk 1 ton ya. Jadi kalau untuk 2 ton di antara 600 sampai 1 juta itu selisih harganya antara petani sawit yang mengantar ke loadingan ram dan petani yang mengantar ke pabrik sawit. Nah ini sudah habis, nanti kita akan tambah lagi pakai pickup yang satunya karena tadi bapak nyusul pakai pickup ya, dikira tidak muat padahal ini muat banget. Dan di TPH nya di sana agak mereng, jadi kita langsir saja di rumah. Dari pickup hitam kita tambah ke sini agar 1 kali saja antrinya ya. Oke, sudah selesai pengikatan, sudah selesai semuanya. Langsung kita spill buah sawitnya ini. Hasil DXP-TN1 dari Bakti Tani Nusantara. Buahnya besar-besar ya, replantingan umur 5 tahun. Sebenarnya ini masih ada 1 sap, tapi di pickup hitam karena tadi bapak nyusul dikira tidak muat. Nanti kita tambah di rumah aja ya. Oke, kita langsung spill buah sawitnya ini nih, keliling. Ini buahnya yang sudah kita ambil tadi dimasukkan pickup. Nah, mantap kan? Nah, buahnya hitam-hitam. Untuk bulan depan buahnya besar-besar keliling ya. Bener-bener keliling. Nah, ini 1 lagi. Jadi tadi dari pokok pohon ini kita ambil 2 buah ya yang matang. Dan itu masih keliling. Sudah kita ambil 2 masih keliling ya. Nah, mantap. Umur sawit 5 tahun. Nice. Ini adalah bibit sawit unggul dari DXP-TN1 oleh Bakti Tani Nusantara. Nih buahnya besar-besar, mantap kan? Nah ini sawitnya setelah kita tambahkan 1 sap dari pickup hitam tadi ya. Nah inilah hasilnya, hasil dari bibit sawit DXP-TN1 oleh Bakti Tani Nusantara. Recommended buat nanam sawit ya, mantap.